Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang Ciputra Development Tbk. Sebelum masuk ke dalam topik pembahasan, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Faisal Yunianto. Yang kedua ada Hamami Filzah Fatakun. Yang ketiga ada Timurwari Rianggara. Yang keempat ada Hakan Hibah. Baik, materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, materi yang pertama adalah tujuan perusahaan. Ciputra Development Tbk yang berdiri pada tahun 1981 memiliki tujuan perusahaan. Nah, tujuan ini tertuang di dalam visi dan misi perusahaan. Nah, visi dan misi sebagai berikut saya bacakan. Yang pertama, visi mengembangkan sebuah grup bisnis properti dengan semangat yang unggul dan penuh inovasi, sehingga menciptakan nilai tambah dalam menyediakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat dan memberikan kemakmuran serta kesejahteraan bagi para pemangku kepentingan. Yang kedua ada misi, menjadi yang terdepan dalam bisnis properti dengan menjadi yang paling unggul, profesional, dan menguntungkan, sehingga menjadi pilihan pertama bagi para konsumen dan menjadi tempat kerja yang paling menarik dan menantang bagi para karyawan, serta menjadi investasi yang paling menguntungkan bagi para pemegang saham dan menjadi berkat yang nyata bagi masyarakat dan tanah air. Dari visi misi Ciputra Development ini terlihat bahwa Ciputra tidak hanya memikirkan keuntungan untuk perusahaan semata, tetapi Ciputra ini memikirkan kenyamanan bagi para karyawan dan juga memikirkan berkat bagi kita semua. Sekian materi dari saya, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Hamami Filzah Fatakun. Terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai strategi perusahaan. Berdasarkan beberapa sumber yang telah kelompok kami kumpulkan, kami menyimpulkan bahwa strategi PT Ciputra Development ini yaitu diversifikasi, khususnya diversifikasi yang saling berkaitan atau related diversification. Sehingga sebagai bagian dari strategi diversifikasi ini, kegiatan usaha dari PT Ciputra dibagi ke dalam dua segmen. Segmen yang pertama yaitu residensial, dan segmen yang kedua yaitu properti komersial. Yang akan kita bahas pertama yaitu segmen usaha residensial. Segmen usaha ini meliputi pengembangan perumahan dan properti lain yang dijual, termasuk di dalamnya adalah penyediaan tanah, pengembangan kawasan yang terintegrasi lengkap dengan infrastruktur dan fasilitas umum, penjualan dan pengelolaan kawasan perumahan atau landed house, dan penjualan apartemen serta ruang perkantoran strata Taitok atau high rise. Kemudian untuk segmen residensial ini, karena segmen usaha ini merupakan segmen usaha yang paling banyak kontribusinya ke pendapatan PT Ciputra. PT Ciputra sendiri itu memfokuskan di beberapa faktor, mulai dari penyediaan lahan sampai ke penjualan. Untuk penyediaan lahan, PT Ciputra memastikan dan mengusahakan bahwa perusahaan itu mendapatkan lahan potensial serta strategis, baik itu melalui jaringan bisnis maupun akuisisi. PT Ciputra juga mengusahakan bahwa perusahaan telah mematuhi peraturan yang berlaku. Selanjutnya mengenai perencanaan dan pengembangan proyek, selain PT Ciputra ini menggunakan desainer dan arsitek lokal, perusahaan juga menggunakan desainer dan arsitek internasional. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan desain modern serta desain yang berkualitas tinggi. Kemudian untuk konstruksi dan bangunan, perusahaan di sini itu memastikan bahwa konstruksi dan pembangunan proyek dilakukan melalui koordinasi tim perencanaan dan pemasaran untuk memastikan konsistensi dengan konsep dan desain yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian untuk pemasaran, di sini PT Ciputra menggunakan berbagai model pemasaran, mulai dari iklan melalui televisi dan radio, iklan melalui cetakan, baliho, dan juga iklan melalui situs web proyek. Selain itu, PT Ciputra juga melakukan pameran properti yang biasanya itu diadakan menjelang atau pada saat bulan proyek. Dan yang terakhir, sebagai bagian juga dari promosi pemasaran, PT Ciputra itu menawarkan skema insentif seperti diskon, pembayaran preferensial, hadiah, maupun kerjasama dengan bank. Dan yang terakhir terkait dengan penjualan, PT Ciputra di sini itu memiliki berbagai macam bentuk kantor penjualan, mulai dari kantor penjualan fisik maupun online. Kantor penjualan fisik ini bertujuan untuk melayani pembelian-pembelian dari konsumen on-site,
Sedangkan untuk kantor penjualan online itu diadakan melalui bentuk virtual tour atau tour virtual, seminar digital, serta pengenalan produk secara online. Kemudian segmen usaha yang kedua kita masuk ke properti komersial. Segmen usaha ini tuh meliputi pengembangan dan pengelolaan pusat perbelanjaan atau mall, hotel, apartemen, dan ruang perkantoran yang disewakan, serta lapangan golf dan rumah sakit. Penentuan pendapatan sewa properti komersial di PT Ciputra sendiri itu dilakukan berdasarkan luas area yang disewakan serta tarif sewa yang berlaku pada saat itu. Perusahaan umumnya menentukan harga sewa dengan mengacu pada harga sewa properti sejenis di lokasi tertentu serta tren historis, ataupun juga bisa melalui ketersediaan area sewa serta kondisi pasar yang ditentukan oleh faktor-faktor yang meliputi profil penyewa serta lokasi yang akan ditempati. Kemudian masuk ke budaya perusahaan, PT Ciputra Development di sini memegang teguh 3 budaya berikut. Yang pertama yaitu integritas, yang kedua yaitu profesionalisme, dan yang ketiga yaitu entrepreneurship. Yang pertama untuk integritas, diibaratkan sebagai ruh atau sesuatu yang berkaitan dengan relasi antara perusahaan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, integritas di sini diartikan sebagai suatu cara bagaimana perusahaan itu memegang nilai-nilai spiritual yang kemudian diimplementasikan ke kehidupan atau kegiatan pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya berkaitan dengan profesionalisme, diibaratkan sebagai tubuh, sehingga di sini profesionalisme itu digambarkan sebagai IQ manusia atau kemampuan memecahkan masalah. Sehingga bisa kita bayangkan bahwa sebuah perusahaan itu hanya akan dapat memiliki operasi yang sehat apabila para pengelolanya dan orang-orang yang berkaitan di dalamnya itu memiliki kecakapan untuk memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir untuk entrepreneurship, di sini diibaratkan sebagai jiwa, yaitu sesuatu yang ada dalam diri yang memberikan dorongan semangat dan membuat individu itu bergerak ke depan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Sehingga intisari dari entrepreneurship di sini yaitu untuk melakukan inovasi secara terus-menerus. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Timur. Baik, terima kasih Mbak Amami. Selanjutnya yaitu tentang proses pengendalian manajemen. Nah, di mana di PT Ciputra Development ini menggunakan sistem pengendalian internal, yang mana sistem pengendalian keuangan dan operasional. Nah, pengendalian internal dalam lingkup perseroan itu bertujuan untuk memastikan bahwa semua sistem, prosedur, kaidah dan norma sudah berjalan dengan baik di semua organ serta seluruh personil perseroan. Tujuan yang lainnya yaitu kedua yaitu memastikan keandalan pelaporan keuangan serta menyiapkan laporan keuangan yang ditujukan terhadap keperluan eksternal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Di mana implementasi sistem pengendalian internal di perseroan berpedoman pada kebijakan serta prosedur yang berlaku umum terhadap setiap departemen atau bagian yang terkait operasional maupun keuangan. Melalui sistem pengendalian internal yang baik, perseroan berharap dapat mewujudkan efektivitas serta efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Terkait dengan sistem pengendalian internal, Dewan Komisaris berperan terhadap melakukan pengawasan serta memberikan nasihat terhadap aspek keuangan, juga operasional terutama terkait penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta pengelolaan risiko dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Di mana kesesuaian sistem pengendalian internal dengan COSO dalam artian yaitu Internal Control Framework. Nah, di mana implementasi pengendalian internal di perseroan merujuk pada standar internasional, yakni kerangka COSO yaitu Commit of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Nah, hal ini merupakan salah satu bentuk implementasi tata kelola perusahaan yang baik dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam proses bisnis. Untuk mengendalikan dan meminimalisir risiko yang ada dalam pengendalian keuangan operasional. Perseroan menerjemahkan pengendalian internal dalam bentuk prosedur dan kebijaksanaan yang jelas. Nah, berdasarkan COSO Framework, pengendalian internal di perseroan terdiri dari 5 komponen yang saling berhubungan, yaitu pertama, control environment,
yang mana komponen ini bertindak sebagai dasar pengendali internal yang menyediakan arahan bagi perseroan serta memberikan pengaruh akan kesadaran pengendalian dari individu yang ada di dalam perseroan. Kemudian yaitu yang kedua, monitoring, di mana merupakan suatu kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan, evaluasi secara terpisah, atau kombinasi dari keduanya. Proses ini dilakukan guna menentukan kualitas kinerja pengendalian internal yang mencakup penentuan, desain, dan operasi pengendalian tepat waktu, serta pengambilan tindakan perbaikan. Kemudian yaitu ketiga, risk assessment, yang mana membentuk suatu fondasi guna mengidentifikasi pengelolaan risiko serta melakukan analisis risiko yang relevan. Kemudian yang keempat, control activities, yang mana memberikan suatu tingkat keyakinan akan adanya tindakan yang diperlukan dalam rangka menanggulangi risiko. Yang terakhir yaitu information and communication, di mana hal ini menyediakan informasi yang relevan dalam pelaporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi yang berisi metode guna melakukan identifikasi, penggabungan, analisis, klasifikasi, pencatatan, serta pelaporan transaksi, serta menjaga akuntabilitas aset dan kewajiban. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakan Hibah. Baik, sebelum masuk ke materi bagaimana pimpinan mengelola SDM, pertama kita akan bahas mengenai gaya kepemimpinan. Nah, Ciputra ini menganut dua gaya kepemimpinan. Yang pertama itu transformasional dan transaksional. Nah, mengapa Ciputra menganut dua gaya ini? Yang pertama itu transformasional. Nah, gaya ini tuh mendorong komunikasi antar manajer dan karyawan serta menyambut perubahan yang positif. Jadi, di lini Ciputra sendiri itu manajer dan karyawan itu saling berkomunikasi secara positif. Bahkan manajer sering menanyakan tentang kegiatan sehari-hari karyawan atau bahkan tentang kesehatannya. Nah, yang kedua itu transaksional. Nah, transaksional ini berfokus pada perannya sebagai pengawas, pengorganisasian, dan motivator bagi kerjasama tim. Nah, ini manajer itu sering memberi contoh dan juga motivasi bagi karyawannya. Semisal manajer itu sering datang tepat waktu dan tidak pernah terlambat, serta memberikan motivasi bagi karyawannya. Pengelolaan SDM. Di Ciputra sendiri itu pengelolaan SDM-nya termasuk sangat baik. Yang pertama itu perseroan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk dapat berperan secara aktif, disertai dengan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Nah, di Ciputra sendiri ini, kenapa karyawan diberi kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya itu agar meningkatkan etos kerja dan dapat menarik pelanggan itu menjadi lebih bagus. Yang kedua itu program pelatihan dan pendidikan bagi karyawan. Nah, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan etos kerja karyawan dan kapabilitasnya agar nanti karyawan menjadi lebih baik dan juga lebih efektif dalam bekerja. Yang ketiga itu ada program kesejahteraan karyawan. Nah, di Ciputra sendiri itu karyawan digaji sesuai dengan kemampuannya, serta diberikan asuransi kesehatan dan ketenaga kerjaan. Yang terakhir itu evaluasi kinerja karyawan. Nah, di Ciputra sendiri itu evaluasinya itu berdasarkan penyelesaian tugas. Nah, pemimpin yang baik itu pemimpin yang mampu mengetahui waktu, medan, dan mental karyawannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan di Ciputra Group sendiri. Pertama kita akan membahas mengenai kelebihan. Yang pertama itu reputasi perusahaan yang sangat baik. Nah, Ciputra sendiri ini sudah berdiri selama 30 tahun, jadi reputasinya itu sudah terkenal sangat baik, serta dapat dilihat di laporan keuangannya. Yang kedua itu responsif yang tinggi terhadap kondisi pasar dan responsif terhadap selera konsumen. Ciputra sendiri ini sangat responsif terhadap konsumen maupun pasar. Dapat dilihat mengenai desain-desainnya yang sangat modern, dan dia itu juga mengundang arsitektur luar negeri agar desainnya menjadi lebih menarik dan sesuai dengan selera konsumen. Yang ketiga itu manajemen yang berpengalaman. Jadi di Ciputra sendiri itu manajemennya, baik manajer maupun karyawan itu sudah berpengalaman dan memiliki kemampuan yang sangat baik karena dapat pelatihan dan sebagainya. Yang keempat sendiri itu ada kemudahan akses. Nah, di Ciputra sendiri itu perumahannya itu dapat diakses dengan mudah dan sangat terjangkau di daerah-daerah perkotaan, jadi jaraknya itu benar-benar dekat. Yang terakhir itu harga sahamnya relatif terjangkau. Nah, harga saham ini relatif terjangkau karena per lembar saham Ciputra itu Rp1.000 dan jika kita membeli satu lot Rp100.000. Pembahasan selanjutnya adalah kekurangan. Kekurangan sendiri yang pertama itu ada harga jual yang mahal untuk
masyarakat negara berkembang. Perumahan di Ciputra itu sangat mahal bagi kita yang berkisar di negara yang berkembang. Yang kedua itu konsep dan desain yang sama. Nah, di Ciputra sendiri itu kebanyakan konsep dan desainnya sama. Semisal perumahan di Surabaya dan perumahan di Medan itu kebanyakan desainnya masih sama. Yang ketiga itu konsumen tidak memiliki banyak pilihan. Nah, di Ciputra sendiri itu konsumen tidak memiliki banyak pilihan, semisal perumahannya sudah jadi kita itu hanya berpatokan pada perumahan yang sudah jadi itu. Mungkin sekian pembahasan dari saya serahkan kepada moderator. Untuk menutup materi kali ini, akan ada quotes dari kami. Gagal adalah cara manusia menamai hasil yang sesuai kehendaknya, tetapi tak sesuai dengan kehendaknya. Suciwo Tejo. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Dan sampai jumpa.